Oh, makasih. Maju terus. Nggak bisa Pak, saya pegang ini Pak. Semangat Bang ya. Iya Pak, iya Pak. Ya, Pak. Doa punya lagi Bang. Kuat Bang ya. Oke. Udah jam 10 nih. Oh, di depan. Ayo. Loh, tapi di sana Bang. Bu Tipa bukan di sana? TV pada di depan Bang. Oh. Kasihan ya. Lewat depan. Pak Roy, biar kelihatan bareng. Pak Roy, tunggu Pak Rismon. Mungkin jadi penanggung jawab lagi. Itu Ngapain mau di depan Om? Nanti malah dijadiin polisi lagi. Aku ikut loh, click on. Apa nggak ikut? Ini panitia pengantinnya siapa ini ketuanya? Bang Medi nih kayaknya. Iya, makanya datang awal dia. Belok. Belok sana Pak. Lewat sana aja Bapak. Duduk aja udah. Ini. Ayo kita. Ya upayakan pengacara yang sampai kanan kiri ya Bu ya Pak ya. Bu Tipanya mana tuh? Saya udah masuk. Udah masuk? Mohon para layar yang di depan sini dampingin, jangan yang lain. Yo, terima kasih sama-sama. Semangat juga dokter. Pak Roy dan Bang Rismon dengan semangat. Oh iya, Pak Roy ngomong dikit lah. Ya. Pak Roy. Ya, yuk sambil jalan ya. Jadi, ya. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini, Kamis tanggal 13 November 2025, kami berdua, saya dan Dr. Rismon dan satu lagi Dr. Tifa udah masuk kabarnya, itu akan menjalani pemeriksaan selaku tersangka yang pertama. Doakan saja semua lancar, karena apa yang kami lakukan ini adalah bukan untuk pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia semuanya. Ya, jadi moga-moga kalau kita sukses dengan doa yang membersamai kami semua dari seluruh masyarakat Indonesia, ya, kita akan bisa meruntuhkan ya oligarki, meruntuhkan kezaliman, meruntuhkan juga kekuasaan yang sudah rezim yang sudah mengangkangi Indonesia selama lebih dari 1 dekade secara nasional dan juga periode-periode berikutnya di daerah Solo ya gitu. Jadi insya Allah kita akan menjalankan dengan baik ya, dan insya Allah juga ya apa yang kita perjuangkan bersama ini semuanya bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Itu ya. Amin. Ya, terima kasih. Tambahin. Siapa? Ya. Statementnya Ya. ya, penyidik harus kerja keras untuk menunjukkan, membuktikan bahwa kami mengedit atau merekayasa. Jadi penyidiknya yang harus kerja keras karena mereka yang menuduh bahwa kami mengedit atau merekayasa. Yang aslinya aja belum nongol. Iya. Sudah dituduh merekayasa. Ya kan? Yang aslinya belum nongol sudah dituduh mengedit. Iya. Kasih jalan. Ya. Bantang Bang Ayo. Ayo. Sebentar. Bang Bahar. Ini nih. Kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan
klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1.000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya. Dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja. Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka. Tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Bang Petrus dulu. Bang Petrus dulu. Bang Petrus dulu. Maaf, hormati tim kami ya, Bang Petrus. Kita mau Nanti ada waktunya nanti ada. Jadi singkat saja bahwa hari ini pemeriksaan hari ini harus menjadi momentum penting terutama bagi penyidik. Harus beri kesempatan seluas-luasnya kepada tersangka yang dipanggil untuk kita adu bukti. Karena penyidik menyatakan bahwa mereka sudah punya ratusan bukti, ratusan saksi, puluhan ahli. Sementara dari Mas Roy, Pak Rismon dan mungkin juga Dr. Tifa, masing-masing juga bawa bukti hari ini. Kita adu secara terbuka di dalam ruang pemeriksaan. Supaya ini tidak menjadi teka-teki. Karena selama ini polisi hanya fokus kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor yaitu Jokowi. Sementara bukti-bukti yang menjadi kekuatan utama para tersangka ya Mas Roy, Pak Rismon, Dr. Tifa sama sekali belum disentuh oleh penyidik. Jadi kami minta polisi harus memberikan prioritas kepada 3 orang ini untuk kita adu bukti di dalam. Saya kira itu saja. Baik, selanjutnya Mas Roy, silakan Mas Roy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama alhamdulillah terima kasih telah hadir membersamai kami. Jadi kami hadir, saya Dr. Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa yang sudah ada di dalam bersama para kuasa hukum kami dan para mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai ya, baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade
mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua